Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 23 April 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami hanya percaya dan bergantung kepada-Mu ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Kepada Ibu Gladys, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Renungan pagi tanggal 23 April 2023 berjudul Ketika Saya Percaya Kepadanya. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 30 ayat 12 yang berbunyi, Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Tidak semua yang dianugerahkan dunia ini dapat menyembuhkan hati yang hancur, atau memberikan ketenangan pikiran, atau menghilangkan kekhawatiran, atau menghalau penyakit. Kemasyuran, kejeniusan, bakat, semuanya tidak berdaya untuk menggembirakan hati yang berduka atau memulihkan kehidupan yang sia-sia. Kehidupan Allah di dalam jiwa adalah satu-satunya harapan manusia. Kasih yang disebarkan Kristus melalui seluruh diri adalah kekuatan yang menghidupkan. Setiap bagian vital, otak, jantung, saraf disentuh dengan penyembuhan. Dengan itu, energi tertinggi dari makhluk itu dibangkitkan untuk aktivitas. Itu membebaskan jiwa dari rasa bersalah dan kesedihan, kecemasan, dan kepedulian yang menghancurkan kekuatan hidup. Dengan itu, datang ketenangan dan ketenangan. Itu menanamkan dalam jiwa sukacita yang tidak dapat dihancurkan oleh apapun di bumi. Sukacita dalam Roh Kudus. Sukacita yang memberi kesehatan, yang memberi hidup. Ketika Roh Allah menguasai hati, itu mengubah hidup. Pikiran berdosa disingkirkan, perbuatan jahat ditinggalkan. Kasih, kerendahan hati, dan kedamaian menggantikan kemarahan, iri hati, dan perselisihan. Sukacita menggantikan kesedihan, dan raut wajah memantulkan cahaya surga. Tidak ada yang melihat tangan yang mengangkat beban atau melihat terang turun dari pelataran di atas. Berkat datang ketika dengan iman jiwa menyerahkan diri kepada Allah. Demikian bacaan renungan pagi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Gladys. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini dalam Radiant Religion halaman 115 paragraf 2 berkata, Kehidupan Allah di dalam jiwa adalah satu-satunya harapan manusia. Apakah kehidupan Allah yang adalah satu-satunya harapan bagi kita ini? Gospel Workers edisi 1915 halaman 250 paragraf 2 menyatakan, Kehidupan Allah yang memberi kehidupan kepada dunia ada di dalam firman-Nya. Oleh firman-Nya, Yesus menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Dengan firman-Nya, Dia menenangkan laut dan membangkitkan orang mati. Dan orang-orang menjadi saksi bahwa firman-Nya penuh kuasa. Jadi, kehidupan Allah itu adalah firman Allah, dan firman Allah tersebut yang Yesus ucapkan
dalam menyembuhkan yang sakit, mengusir roh jahat, menenangkan laut, dan membangkitkan orang mati. Tidak heran Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat 49 dan 50 berbunyi, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku." Kata memerintah dan perintah dalam ayat ini, lihat yang ditandai warna kuning, diterjemahkan dari kata Yunani yang sama. Artinya, perkataan atau firman yang Bapa sampaikan kepada anaknya, untuk anaknya sampaikan kepada kita, adalah hidup yang kekal. Sebab memang firman Allah itulah hidup Allah yang adalah satu-satunya harapan kita. Dan perhatikan juga bahwa apa yang Yesus sampaikan atau firmankan kepada kita adalah sama dengan apa yang Allah Bapa firmankan kepada Yesus. Sebab Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapanya. Perhatikan dikatakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Nah, bagaimana caranya? Kita baca Yohanes 14 ayat 10 dan 11 yang berkata, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Apa yang Yesus katakan dan lakukan bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapanya yang diam di dalam Yesus. Allah Bapalah yang memerintahkan apa yang Yesus firmankan dan apa yang Yesus lakukan. Karenanya saat Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup," perkataan itu bukan dari dirinya, tetapi dari Bapanya. Sebab memang kehidupan bersumber dari Bapa. Hidup Bapalah yang adalah satu-satunya pengharapan kita. Saudaraku dalam Tuhan, ada satu hal yang penting kita ketahui mengenai kebenaran ini. Karena ada orang yang merasa bahwa jika Kristus berkuasa dalam hidup kita, maka kita menjadi robot bagi Kristus. Tetapi tidak demikian. Perhatikan, Kristus pun demikian. Dia tidak berkata-kata dari dirinya, tidak berbuat dari dirinya, tetapi dari Bapanya. Apakah Kristus robot bagi Bapanya? Tentu tidak. Karena robot tidak punya hak pilih, tidak punya kuasa memilih. Tetapi kita manusia, ciptaan Allah yang termulia, diberi kuasa untuk memilih. Dan kita dapat memilih apakah kita mengizinkan Kristus berkuasa atau bekerja dalam hidup kita atau tidak. Kita mempunyai pilihan untuk mengusir Dia dari hidup kita atau tidak. Dan sebagaimana teladan Kristus, Dia memilih dengan sukacita untuk Bapanya bekerja dalam hidupnya, menyatakan apa yang harus Dia katakan dan memerintahkan apa yang harus Dia lakukan. Inilah bedanya antara manusia dengan robot. Kasih karunia itu bukan untuk membuat kita jadi robot. Kasih karunia itu untuk menjadikan kita bersukacita, bekerja sama dengan Bapa dan Anaknya. Oleh karena itu, semuanya yang telah Bapa karuniakan kita terima melalui Anaknya. Faith and Works halaman 22 paragraf 1 berkata, "Segala sesuatu berasal dari Allah. Dari manfaat terkecil hingga berkat terbesar, semua mengalir melalui satu saluran, pengantaran manusia luar biasa yang dipercikan dengan darah yang tak ternilai harganya, karena itu adalah kehidupan Allah di dalam Anaknya." Kehidupan Allah itu kita terima hanya melalui satu saluran, satu jalan,
yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus disebut firman, sebab firman Allah yang adalah hidup Allah itu kita terima melalui dan di dalam anaknya. Tetapi kita semua perlu ketahui dan ingat bahwa meskipun Alkitab disebut firman Allah, tetapi Alkitab bukan Yesus Kristus. Alkitab bukan anak Allah. Alkitab menuntun kita untuk datang kepada Yesus Kristus agar menerima hidup. Sebab Kristuslah firman yang hidup. Itu sebabnya Yesus menegur orang-orang Yahudi dalam Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kita tidak memperoleh hidup Allah dari Alkitab. Kita menerima hidup Bapa melalui anaknya, Yesus Kristus. Karenanya Alkitab untuk menuntun kita datang kepada anak Allah yang adalah hidup itu. Sebab hidup Bapa ada di dalam anaknya. Dan bukan hanya hidup, tetapi kesembuhan dan kesehatan menjadi bagian kita bila kita menerima hidup Allah di dalam anaknya, serta hidup kita diubahkan. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 115 paragraf 4 yang berbunyi, ketika roh Allah menguasai hati, itu mengubah hidup. Pikiran berdosa disingkirkan, perbuatan jahat ditinggalkan. Kasih, kerendahan hati, dan kedamaian menggantikan kemarahan, iri hati, dan perselisihan. Sukacita menggantikan kesedihan, dan raut wajah memantulkan cahaya sorga. Di dalam Alkitab, roh itu sama dengan hidup. Karenanya saat dikatakan roh Allah, maka itu sama dengan hidup Allah. Bila hidup Allah menguasai hati kita, maka kita menjadi manusia baru. Pikiran dosa disingkirkan, perbuatan jahat ditinggalkan. Lalu ada kasih, ada kerendahan hati, ada kedamaian, dan ada sukacita. Amarah, iri hati, perselisihan, serta kesedihan hilang. Karakter Allah menjadi bagian kita, dan itulah jaminan keselamatan. Tidak heran, kehidupan Allah adalah satu-satunya harapan kita. Dan roh Allah itu, yaitu hidupnya, kita terima hanya melalui satu saluran, yaitu Yesus Kristus, yang hadir dalam hidup kita oleh kehadiran rohnya. Signs of the Times, Agustus 21, tahun 1893, paragraf 2, berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nyonya White mengutip Roma 8 ayat 9, 10, dan 14 dalam kutipan ini, yang dengan jelas menyatakan bahwa agar menjadi anak Allah, kita harus memiliki roh Allah, dan roh Allah diam di dalam kita oleh kehadiran roh Kristus. Dan jika roh Kristus ada di dalam kita, maka meskipun nantinya kita mati, tetapi karena roh adalah kehidupan, maka kita akan menerima kebangkitan. Baca juga ayat 11. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua, agar kita percaya kepada Bapa dan Anaknya, serta menerima karunia kehidupan Bapa di dalam Anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat dan kebenaran indah pada pagi hari ini, bahwa penting bagi kami untuk percaya kepadamu ya Bapa, dan menerima kehidupan daripadamu.
kehidupan yang merupakan satu-satunya pengharapan bagi kami. Sebab dengan menerima kehidupan-Mu ya Bapa, hidup kami diubahkan, kami menerima kekuatan dan kesehatan, dan teristimewa kami menerima keselamatan. Dan kehidupan-Mu kami terima hanya melalui satu saluran, satu jalan, yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus dalam hati kami, itulah wujud kami menerima Roh-Mu, itulah wujud kami menerima hidup-Mu, hidup yang mengubahkan hidup kami menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dan bila mana Kristus datang kedua kali, kami boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.